wabarakatuh. Selamat datang di channel Reni. Kali ini Reni akan menjelaskan tentang lembar penilaian untuk kurikulum K13. Untuk mengetahui kompetensi dan hasil belajar peserta didik, maka kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah melakukan penilaian terhadap peserta didiknya. Guru menyiapkan lembar penilaian untuk menilai peserta didiknya. Pembelajaran tematik merupakan penggabungan ataupun perpaduan dari beberapa mata pelajaran dalam lingkup di sekolah dasar meliputi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Berbagai kegiatan belajar dengan penggabungan dari beberapa mata pelajaran yang membutuhkan juga cara penilaian bervariasi. Berdasarkan kurikulum 2013 yang mengharuskan bahwa penilaian pembelajaran secara autentik. Penilaian autentik merupakan suatu kegiatan di dalamnya menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi. Jenis-jenis penilaian autentik. Penilaian autentik mencakup aspek sikap spiritual, aspek sikap sosial, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Berikut pemaparan secara detail. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap lebih ditujukan untuk membentuk karakter peserta didik. Yang pertama, sikap spiritual. Kompetensi sikap spiritual yang akan diamati ialah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, sikap sosial. Kompetensi sikap sosial yang akan diamati mencakup perilaku. Penilaian autentik memperhatikan keseimbangan antara penilai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan orientasi kurikulum 2013. Terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk tingkat SD, penilaian autentik seyogianya lebih menekankan pada kompetensi sikap. Penilaian autentik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Penilaian autentik merupakan bagian yang tidak terpisah dari pembelajaran di kelas. Itu bahwa penilaian autentik dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, baik berbentuk pengumpulan portofolio siswa maupun hasil tugas yang dilakukan siswa selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penilaian autentik merupakan cerminan dunia nyata bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan atau pelatihan siswa dalam proses pencapaian kompetensi tertentu harus diarahkan pada kegiatan yang konseptual, tidak mengada-ngada. Ketiga, penilaian autentik menggunakan banyak ukuran, metode, kriteria. Pengertian banyak ukuran, banyak metode, atau banyak kriteria tidak berarti guru hanya menggunakan seenaknya. Tetapi, guru diberi keleluasan memilih ukuran, metode, kriteria yang sesuai dengan sifat kompetensi yang ingin dicapai, kondisi, perkembangan siswa, dan kondisi lingkungan. Keempat, penilaian autentik bersifat komprehensif dan holistik. Kekomprehensifan dan keholistikan ini nampak pada penilaian yang melibatkan berbagai ranah kompetensi, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan kelengkapan cakupan kompetensi yang ingin dicapai. Teknik penilaian autentik dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar. Pertama, penilaian sikap siswa. Pendidik menyiapkan format penilaian sikap yang digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Penilaian sikap ini dibuat agar proses penilaian sikap dapat dilakukan secara mudah. Bentuk formatnya. Pertama, tulisan identitas terlebih dahulu. Misalnya, sekolah, kelas, tema, subtema, penilai. Penilai di sini ditulis dengan nama siswa yang akan dinilai. Petunjuk.
Petunjuk pertama yaitu diteliti terlebih dahulu siswa yang akan diberikan penilaian. Kedua, istilah kolom penilaian aspek afektif siswa dengan mengisi angka 4, 3, 2, dan 1 dengan penjabaran 4 membudaya, 3 mulai berkembang, 2 mulai terlihat, 1 belum terlihat. Bentuk kolom penilaiannya penilaian unjuk kerja. Format penilaiannya pertama, ditulis terlebih dahulu identitas sekolah, kelas, tema, subtema. Penilai itu siswa yang akan dinilai. Keterampilan di sini misalnya 1 berkomunikasi itu dalam pembelajaran ke-1. Kedua, membuat poster dalam pembelajaran ke-3. 3. Membuat kolase dalam pembelajaran ke-5. 4. Membuat cerita teks. Itu pembelajaran ke-6. Petunjuk istilah kolom penilaian aspek keterampilan pada tabel penilaian unjuk kerja dengan mengisi angka 3, 2, dan 1 sesuai penyebaran pada tabel atau rubrik penilaian. Bentuk rubrik penilaiannya bentuk kolom penilaiannya penilaian proyek. Bentuk formatnya pertama ditulis terlebih dahulu identitas, misalnya sekolah negeri, kelas 4, semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku, keterampilan mengukur, pembelajaran kedua, menghasilkan bunyi, pembelajaran keempat, perambatan suara, pembelajaran kelima. Penilai di sini ditulis nama siswa yang akan dinilai. Petunjuk istilah kolom penilaian aspek keterampilan pada tabel penilaian proyek dengan mengisi angka 3, 2, dan 1 sesuai dengan tabel rubrik penilaian. Bentuk rubrik penilaiannya bentuk kolom penilaiannya penilaian portofolio. Bentuk formatnya misalnya sekolah negeri, kelas 4, semester 1, tema indahnya kebersamaan, subtema keberagaman budaya bangsaku. Penilai di sini ditulis dengan nama siswa yang akan dinilai. Petunjuk istilah kolom penilai aspek keterampilan pada tabel penilaian portofolio sesuai dengan nilai yang diperoleh pada setiap pembelajaran. Yang kedua, bentuk format penilaiannya itu saja penjelasan tentang lembar penilaian siswa. Semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.